Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Kakak Wika berharap bahwa semuanya kita tetap sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Ya, kembali lagi dengan ibadah online PK Semar Jemaat Efrata Andonohu. Hari ini hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu adik-adik persiapkan dirinya, ambil Alkitabnya, tinggalkan segala kesibukannya karena kita mulai beribadah. Namun sebelum itu mari kita masuk di dalam saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Selesai. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari dengan penuh sukacita Kak persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, kita akan berdoa pembukaan yang dipimpin oleh Kakak Priska. Dipersilakan dengan penuh kasih. Adik-adik, mari kita buka ibadah kita doa pembukaan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya ke depan hadirat-Mu ya Bapa. Di pagi yang indah ini kami berkumpul ya di hadapan hadirat-Mu meskipun dari rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, kiranya boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah doa kami, dengar sempurnakan kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Dan sekarang kita akan masuk di pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Tuhan. Adik-adik, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni segala dosa kita semua, dan Allah tetap setia mengasihi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih
Ya, adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bernyanyi lagi dengan pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita ulang satu kali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Meti. Dipersilakan dengan penuh kasih. Ya, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah lagi pada pagi hari ini. Tuhan, sebagai bagian dari ibadah kami akan mendengarkan sebagian kecil dari cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, bukakan akal pikiran kami sehingga kami mampu untuk dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati Cikgu Risti yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah dia memwartakan firman-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau bertanya dulu. Siapa di sini yang pernah bertengkar dengan temannya atau dengan saudaranya, dengan kakaknya atau dengan adiknya? Ya, siapa yang pernah bertengkar? Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik bertengkar dengan teman adik-adik atau saudara adik-adik? Mungkin awalnya adik-adik merasa sangat bangga jika adik-adik merasa menang. Namun kemudian pasti ada perasaan tidak enak, bukan? Karena adik-adik sudah tidak berteman baik lagi dengan teman adik-adik, atau tidak ada komunikasi yang baik lagi dengan teman adik-adik atau saudara adik-adik. Nah, adik-adik,
Hari ini kita akan membaca Alkitab, kisah tentang Yakub dan Esau yang pernah juga bermusuhan atau bertengkar selama 20 tahun. Wah, adik-adik, lama sekali ya mereka bermusuhan 20 tahun. Nah, tapi hari ini kita cerita bukan tentang bagaimana Yakub dan Esau bertengkar. Hari ini kita bercerita tentang Yakub dan Esau yang berbaikan kembali. Ya adik-adik, untuk itu silakan ambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab dari Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 15. Ya adik-adik sudah dapat? Jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Kejadian 33 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia di dekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud, mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau,
Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari penggiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapatkan kasih tuanku saja. Ya adik-adik, demikian jauh pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kakak bercerita, kita akan menyaksikan satu buah video tentang bagaimana Esau dan Yakub berbaikan kembali dan bertemu kembali setelah 20 tahun lamanya. Selamat menyaksikan. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu? jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja.
Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, adik-adik, dari video tadi kita menyaksikan pertemuan Esau dan Yakub. Nah, dari video tadi kita melihat bahwa Yakub hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Yakub membangun hubungan baik dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan keluarganya, Yakub selalu bersyukur karena Tuhan begitu baik dan mengasihi dia. Nah, adik-adik, Yakub mengajak keluarganya untuk bertemu dengan saudaranya Esau, karena Yakub tidak bertemu dengan saudaranya sudah lama sekali, selama 20 tahun. Nah, itu pun dia tidak bertemu karena dia bermusuhan dengan kakaknya. Jadi kalau adik-adik mau mengetahui mengapa Yakub dan Esau bermusuhan dengan kakaknya, adik-adik bisa membaca pasal sebelumnya, pasal 27 sampai dengan 32. Di situ adik-adik bisa melihat bagaimana Esau dan Yakub lahir. Mereka adalah anak kembar. Nah, mereka adalah anak kembar. Namun yang lahir pertama adalah Esau, kemudian yang lahir berikutnya adalah Yakub. Jadi Esau lebih tua dari Yakub. Nah, adik-adik, Yakub mengajak keluarganya untuk bertemu saudaranya Esau. Namun sebelum dia bertemu saudaranya, Yakub mengutus orang-orangnya untuk bertemu dulu dengan Esau untuk menyampaikan pesannya bahwa dia dan keluarganya akan datang ke Seir untuk bertemu dengan Esau. Nah, kemudian Yakub mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke Seir, ke tempat Esau. Nah, Yakub melakukan perjalanan, kemudian dia beristirahat. Nah, Yakub menyampaikan pesan kepada anak-anaknya bahwa ketika nanti mereka bertemu dengan Esau, mereka harus menghormati Esau karena Esau lebih tua dari dia adalah kakaknya. Jadi mereka harus menghormati Esau. Mereka juga nanti akan sujud dan menyembah Esau. Itu adalah bentuk kasih dari mereka agar mereka boleh mendapatkan pengampunan dari Esau, atau supaya Esau nanti memaafkan Yakub atas kesalahan yang sudah pernah dia lakukan di masa yang dulu. Nah, kemudian rombongan Yakub mulai berjalan. Tidak lama kemudian orang utusannya datang dan menemui Yakub, lalu menyampaikan pesan bahwa dia sudah memberitahukan Esau jikalau tuannya Yakub akan bertemu dengan beliau. Kemudian dia juga mengatakan bahwa Esau sudah berjalan juga untuk datang menemui Yakub dengan membawa 400 pasukan. Wah, Yakub merasa kaget ya adik-adik. Dia merasa, wah, banyak sekali pasukan yang dibawa oleh Esau. Nah, di dalam ketakutan yang dirasakan Yakub, dia kemudian berdoa kepada Tuhan, semoga Esau boleh menerima dia dan boleh memaafkan dia. Sekarang Yakub sudah dapat membedakan muka Esau ketika saat itu kemudian rombongan Esau datang, kemudian Yakub melihat Esau. Nah, Yakub sudah bisa membedakan muka Esau karena pada waktu dahulu muka Esau itu sangat geram, maksudnya mukanya itu sangat kejam. Nah,
Kemudian Yakub mulai mendahului rombongannya. Dia kemudian maju kepada Esau. Nah, dia sujud ke tanah ya adik-adik, dia sujud ke tanah sebanyak 7 kali. Itu adalah salah satu kesopanan adat istiadat zaman dahulu, dan itu juga merupakan salah satu trik ya adik-adik yang dilakukan Yakub agar dia mendapat kasih dari Esau, agar dia dimaafkan oleh Esau. Nah, adik-adik, setelah mereka bertemu, Esau berlari mendapatkan Yakub adiknya. Dia memeluknya, menciumnya, dan mereka berdua bertangis-tangisan. Nah, mereka menangis bukan karena sedih, tapi mereka merasa bersukacita dan merasa bahagia. Mereka merasa sudah lama sekali tidak bertemu, dan Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya satu kepada yang lain, sehingga Tuhan sudah mengubah hati Yakub maupun mengubah hati Esau untuk saling memaafkan. Tidak ada lagi kekerasan hati, tidak ada lagi kebencian, sehingga mereka mau mengakui kesalahan mereka. Nah, sekarang mereka saling mengampuni dan saling mengasihi. Kemudian mereka keduanya hidup rukun dan damai sebagai saudara. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita berani mengakui kesalahan kita, maka Tuhan akan mengubah hati kita sama seperti Dia mengubah hati Esau dan Yakub, sehingga kita dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Jadi adik-adik tidak usah bermusuhannya dengan teman adik-adik atau saudara adik-adik. Nah, adik-adik harus berlapang dada, tidak perlu merasa malu atau merasa untuk meminta maaf kepada teman adik-adik atau kepada saudara adik-adik. Jadi tidak ada lagi istilah memusuhi teman atau memusuhi saudara kita. Nah, itu tidak baik karena Tuhan Yesus tidak menginginkan itu. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh mengambil bagian di dalam hati kita, sehingga kita boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merespon dengan menyanyikan pujian Berani Tampil Beda. Dalam nama Yesus, saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Oke, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Rosalina. Dengan penuh kasih, disilahkan.
Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa syukur dan syafaat. Lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati kami datang menaikkan ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan boleh memungkinkan kami beribadah kepadamu secara online di pagi ini. Ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan kepada kami semua, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, untuk memampukan kami melakukan firman Tuhan yang kami sudah dengarkan, kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ya Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya hari-hari yang akan kami lalui di minggu mendatang ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami semua dalam pimpinan perlindungan Tuhan. Tuhan kiranya menjauhkan kami dari segala mara bahaya, hal-hal yang membahayakan kehidupan kami, sakit penyakit, bahkan COVID yang masih mewabah sampai saat ini. Kami mohon ya Allah, kami semua dalam perlindungan Tuhan. Semua sakit penyakit kiranya Tuhan jauhkan dari kami semua, sehingga dimanapun kami berada, di rumah atau di mana saja, kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ketika kami belajar Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu memberkati kami, memampukan kami untuk mempelajari pelajaran-pelajaran kami dan mengerjakan soal-soal yang diberikan kepada kami, tugas-tugas yang diberikan kepada kami oleh Bapak Ibu guru kami. Ya Tuhan, kiranya senantiasa Tuhan memberkati juga Bapak Ibu guru di sekolah atau di rumah untuk membimbing kami belajar secara online. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, kalau ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Sampai saat ini Tuhan, teman kami Adelia Sitompul masih dalam kelemahan tubuh dan rencana bulan akan datang akan mengikuti operasi lagi, menjalani operasi lagi di Jakarta. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan membukakan cara yang terbaik bagi anak kekasih kami untuk boleh mendapatkan kesembuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa juga kalau ada yang berduka cita, teman-teman kami atau orang tua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya penghiburan yang sejati Tuhan nyatakan kepada keluarga, saudara-saudara kekasih kami yang mengalami duka cita yang mendalam. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati, memberi kemampuan, kebijakan kepada pemerintah untuk mengayomi bangsa ini dengan baik, sehingga bangsa ini senantiasa aman, makmur, penuh kedamaian karena kasih dan campur tangan turun campur tangan di dalam pemerintah kami. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa buat para janda yatim piatu di mana saja mereka berada. Tuhan kiranya senantiasa memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka tiap-tiap hari. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan buat kami semua para guru, Bapak, kakak-kakak yang pengasuh sekolah minggu di tempat ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk membimbing kami, memampukan kami, memberi kebijakan kepada kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kalau kami sebentar akan selesai ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah pimpinan pertolongan Tuhan menyertai kami semua dan memberkati orang tua kami untuk mengasuh kami pada jalan yang Engkau kehendaki. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sambut kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita iringi persembahan kita dengan menyanyi segala puji syukur.
dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita doakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Pak Henok dengan penuh kasih, disilakan. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setelah adik-adik memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami, secara khusus Tuhan yang boleh dialami oleh anak-anak sekolah minggu kebaktian remaja-Mu. Kau telah menyertai perjalanan hidup mereka tiap-tiap hari, dan saat ini melalui ibadah kami, sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan yang terus terjadi atas hidup anak-anak-Mu. Mereka telah memberi persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu, supaya dapat dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan syukur pada pagi hari ini, kiranya berkat, kekuatan, kesehatan akan terus mengalir dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Bapa dalam surga, kami menyerahkan orang tua kami yang setiap hari berusaha memenuhi seluruh kebutuhan hidup kami, bahkan memberikan apa yang hendak kami persembahkan kepadamu. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan orang-orang tua kami. Inilah kami Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat bagi hidup kami. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Desi jemput bangkit berdiri dan kita menyanyi Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa, aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Kori dengan penuh kasih, disilakan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu seluruh ibadah kami telah
kami laksanakan. Ini semua karena campur tangan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Dan sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.